siang. Gimana? Lagi berdebar jantungnya sekarang? Iya setiap hari ini Pak Dokter. Saya udah 60 kali ke IGD, 60 kali IGD, 40 kali Gawat. EKG normal. Bosan nanti orang IGD lihat abang. Iya makanya sampai bilang katanya ini pasien biasa suruh pulang lah. Aduh, Tapi aduh. setiap hari Dokter, aduh saya bingung ini. Oke, gini bang, gini. Abang tuh percaya nggak sama dokter? Nah makanya itu jadi mindset saya tuh nggak percaya sama dokter gitu Pak Dokter. Sampai dua dokter jantung, dua dokter penyakit dalam, dua dokter paru, CT Eh, scan ini semua. jadi gimana caranya supaya abang bisa percaya sama dokter? Nah itu Pak Dokter yang saya sampai bingung tuh. Tapi setiap hari saya bilang jantung saya berdebar loh. Abang ada duit nggak? Ada. Ada. Biar aku buat abang percaya sama dokter. Iya. 600.000 1 jam. Boleh dok. Ini nomor WhatsAppku bang. Kalau abang mau, biar aku tutup live-nya, abang transfer dulu biayanya, baru kita bicara 1 jam. Ya paling besok kali dok ya. Saya simpan nomor Boleh. backdoor ya. Atur aja, atur. Artinya gini, jadi tingkat kepercayaan abang ini yang jadi masalah ini. Tingkat kepercayaan itu bisa jadi masalah mungkin. Bisa karena trauma di masa lalu. Ya, mungkin karena abang pernah kecewa, dikecewakan dokter lah, dikecewakan keadaan lah, semua lah bang. Ya, itu kemudian menumpuk di dalam pikiran abang. Iya dok. Saya sampai bingung penyakit saya ini apa. Ya, Saya bingungnya sampai ke situ dok. apalagi abang make berobatnya BPJS pula ya kan. Betul betul. Nah, BPJS yang jadi tertekan. Jadi orang rumah sakitnya stres. Karena BPJS nggak mau membayar kalau dia ulang-ulang datang pasiennya. Iya betul dok. Gitu. Jadi dia ya udah akhirnya dia marah. Lalu abang merasa kecewa kok dimarahin. Kita sakit kok dimarahin kan gitu kan. Iya betul dok. Jadi maafkanlah dulu rumah sakitnya karena rumah sakitnya itu bekerja berdasarkan apa yang dibayar oleh BPJS. Iya. Jadi dia kan pakai namanya inasi biji ya. Kalau nggak ada diagnosa, nggak dibayar bang. Iya makanya itu dok. Saya nggak ada diagnosa makanya dokter sampai bilang kok sampai marah-marah bapak sehat, bapak pulang udah, bapak Ah, sehat. gitu. Jadi banyak trauma-trauma pikiran abang, artinya memori, ingatan abang. Banyak ingatan abang tentang penyakit, banyak ingatan abang tentang persoalan, banyak ingatan abang tentang perbuatan orang yang belum bisa abang terima sampai sekarang. Itu bang, masalahnya. Jadi sampai saya mikir saya sekarang aduh mikir gimana takut penyakit jantung itu dok karena setiap hari jantung berdebar tuh setiap hari dok. Ya, jadi abang belum punya penyadaran, artinya secara sadar, tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada apa ya, tekanan dari siapapun, untuk abang merasa sehat-sehat saja. Itu abang nggak pernah rasakan. Iya makanya saya sampai nggak nerima hasil medis segitu banyaknya saya 60 kali masuk IGD semua udah dicek semua saya nggak percaya dok itu yang Hmm, pikiran saya tuh itu dia. badan saya makin makin lemas makin kurus makin pucat Ya. tapi nggak ada penyakit gitu dok. Oke, kalau abang mau yang pribadi, ini nanti nomor WhatsAppku bang. Oke siap, Abang kabari aja siap, dok. ya. Oke Nanti saya bang. WhatsApp Ya dokter ya. bang, selamat Oke siang. siap, terima kasih dok ya. Sama-sama Ya. bang. Ibu Nur Hayati, betul itu Pak Dokter. Siap, siap. Mau naik Kak Nur Hayati. Silakan, siapa yang mau bertanya boleh langsung naik live juga boleh ya.
Guntur Simatupang, sakit pinggang sampai ke betis. Boleh naik live Pak Guntur. Selamat siang Pak Guntur. Selamat siang Pak Guntur. Selamat siang dok. Berapa umurnya Pak? Gini dok, 34. Wah masih muda rupanya. Siap. Gimana sakitnya? Gini kemarin kan tahun lalu bulan 10 udah siap apa ini apa namanya operasi usus buntu. Hmm. Cuman kan kemarin ada ISK juga, Oke. tapi dikasih obat udah keluar sendiri. Ya. Nah, udah gitu setelah 1 bulan kontrol lagi, udah di USG udah bersih nih, nggak ada Bagus. Ya. lagi. Nah, cuman udah bulan inilah seminggu sakit pinggangnya sampai ke betis gitu. Abang kerjanya apa? Kerja di apa, di sawit. Sawit. Punya abang sawitnya atau abang hanya ngerjain sawit aja? Ada yang punya saya, ada yang kerja. Berarti banyak kerja keras lah ya. Dulu sih, tapi udah 3 tahun ini nggak pernah kerja keras lagi. Artinya nggak sekeras dulu ya. Iya. Sadar nggak kalau abang itu banyak mikir? Iya juga. Abang tahu kalau kita berpikir itu oksigen di otak kita itu terpakai. Iya. Tahu? Iya. Maka kalau oksigennya banyak terpakai, lalu abang banyak kerja, Ya. maka ototnya itu jadi kekurangan oksigen. Oh, gitu ya. Jadi kalau abang mau supaya nggak sakit pinggang, boleh aja Iya. kerja secukupnya ya, istirahat cukup, tapi otaknya jangan kerja terus, berpikir terus. Ya kemana nggak kerja terus dok? No. Kita kejar target. Kejar target. Menurut abang, otot itu ada batas kemampuannya nggak? Ya ada lah. Kalau kita lewati batas kemampuan ototnya rusak nggak? Rusak. Nah itulah terasa cepat kita capek dan lemas kan, Siapa yang merusak bang? karena pikiran tadi. Nah, jadi kayak mana mau dibuat? Abang datang ke dokter. Abang mau apa? Obatnya aja. Iya. Obat memperbaiki otot yang rusak gitu. Iya, kalau bisa, kalau ada lagi. Aku kasih tahu ya, Ya, nggak bisa. ada. Iya, bulan nggak ada. Yang ada cuma obat anti radang, anti nyeri. Iya. Ya kan? Soalnya kalau dibawa kerja dok nggak sakit gitu loh. Dibawa kerja nggak sakit. Sebenarnya kalau dibawa kerjanya Iya. normal-normal aja, nggak masalah. Tapi abang bawa kerjanya sampai nggak lihat batas kemampuan abang yang normal ya. Iya memang, dan 4 tahun yang lalu pun pernah jatuh pula. Udah pernah jatuh lagi, Jatuh terduduk dia. terduduk lagi. Jadi abang maunya apa? Saat itu bunyi pinggang tek gitu. Tek. Cuman kan biasa pikir awak. Cuman lama-lama jadi kayak gini. Jadi abang apa yang maunya sekarang? Mau dipastikan sejauh mana kerusakan tulangnya? Ya semestinya memang harus kayak gitu, memastikan. Cuman
karena kemarin ada ISK itu entah ke ginjal entah ke pinggang nggak tahu juga. Cuman kan kemarin ada dokter di sini. Dia kan kalau pinggang sakit, ginjal sakit katanya kalau dipukul di belakang itu sakit. Ini enggak. Jadi kalau kita mau memastikan itu kan harus langsung pemeriksaan ya. Misalnya ronsen. Ya. Kalau mau lihat tulang. Karena kalau tadi abang bilang udah USG kan. Iya. Berarti dari USG itu ginjalnya oke-oke aja kan. Iya, udah bersih. Nah, berarti sekarang abang yang perlu lakukan adalah ronsen lah dulu tulangnya. Biar tahu, siapa tahu ada yang patah. Iya pula ya. Itulah umur masih muda udah sakit pinggang. Ya kalau abang mau umur masih muda nggak sakit pinggang, boleh juga sih terapi konseling namanya ini. Iya. Karena oksigen abang Coba banyak nanti, habis berpikir. iyalah ini nanti coba dulu lah apa dulu. Nah, jadi kalau memang ronsen gitu. ronsen aja lah dulu kan nggak mahal, ya kan? Iya. Nggak sampai 200.000 itu. Oke, Oke lah dok. oke Bang Guntur, Makasih semangat dok atas selalu ini. ya. Oke dok. Kak Ratu, selamat siang. Out of the 37 recorded miracles, 23 involve healing, making up over 60% of his miraculous works. This highlights the central role of healing in Jesus' ministry, restoring individuals physically, emotionally, and spiritually. Additionally, Jesus performed 7 exorcisms, demonstrating his authority over spiritual oppression, and 4 miracles related to provision and nature, revealing his power over creation. Horas, Ibu Ita Sinaga. The Gospel of John concludes with these words: Jesus also did many other things. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. Many other. Sambil minum kopi ya. Ita Sinaga, tolong doakan aku dokter. Yes, dalam nama Tuhan Yesus ya. Berharap hanya sama Tuhan aja. Jangan berharap sama manusia ya. The first miraculous fishing in the lake of Gennesaret. Jesus heals a man with leprosy. Jesus heals a centurion paralyzed. Oke, kita accept dulu ya. Oh, udah Anggi Boru awak ini. Selamat siang. Siang Pak Dokter. Menyala. Semalam kita sampai topik doa ya. Aduh lelet lagi. Masih lelet? Aduh, kayak mana ini? Wah, hari ini nggak kerja, libur Pak Dokter. Ya, untunglah Tuhan nggak Karena pernah masih libur. sariawan. Ya lah, untung Tuhan nggak libur kan. Amin. Manusia boleh libur, manusia boleh sakit, ya kan? Iya. Tapi Tuhan nggak pernah sakit, Tuhan nggak pernah libur, Tuhan nggak pernah tidur, ya kan? Iya. Aduh, gimana? Jadi kalau kita sakit sariawan itu tandanya sering stres, ya. Oh, ini kecil-kecil dia melepuh-melepuh. Iya, itu karena daya tahan tubuhnya
menurun. Oh, ini akibat stres ya, Dok? Iya, bisa sadar stresnya Giboro. Oh, Bisa sadar kalau banyak stresnya. iya sih, Dok. Si stresnya. Hah? Gimana? Ya, Dok. Bisa sadar stresnya itu. Ada juga sih akibat stres. Nah, Bisa. berarti kita sekarang harus belajar gimana caranya supaya nggak stres. Nggak tahu, Kira-kira Dok, gimana ngilanginnya. menghilangkan stres itu adalah dengan cara berdoa. Maka pasti Iya, akan iya sih, Dok. Kadang bangun. Mm-mm. Tapi kita harus bisa mengerti ya, otak manusia memang percaya Tuhan, ya kan? Percaya Tuhan, ya kan? Nah, udah hilang sinyalnya. Udah muncul lagi, Dok. Udah muncul lagi. Jadi kita bisa percaya. Jadi kan gini lah, Biasa, Dok, pakai hotspot. Jadi banyak masalah sekarang kan, banyak persoalan kan. iya. Nah, persoalannya menurut Anggi Boru siapa yang bisa nolong? Tuhan sih, Dok. Kalau Tuhan bisa tolong, kita perlu berharap sama manusia. Halo, Kalau Tuhan yang tolong, yang bisa Tuhan, tolong, Dok. ya amin. Apa kita perlu berharap sama manusia? Enggak sih, cuman kan ada juga sih butuh apa pencerahan dari kawan, dari orang. Apa kita belum tahu ada Roh Kudus? Ada. Jadi kita butuh Roh Kudus atau butuh pencerahan kawan? Roh Kudus. Jadi masih butuh pencerahan kawan. Enggak, Dok. Udah terjawab. Udah. Itu loh obat stres. Hmm. Bisa. Pak Dokter Kenapa? pernah melayani di GBI Bawan. Tahun lalu lah. Berasa. Oh, Tahun lalu. Udah lama. halo. Tahun lalu. Tahun lalu. Tahun lalu. Udah lama. Tapi karyawannya susah kali hilangnya, Pak Dok. Jadi sariawan itu nggak bisa hilang kalau stres. Oh iya.
Gampang cemas ya kan. Iya, Kakak kan gampang takut Anggi Boru kan. iya, Pak Dok. Coba pikirkan. Kalau takut itu artinya kita memuji Tuhan atau bukan? Enggak lah kalau takut, Dok. Jadi secara sadar kalau kita takut berarti kita secara sadar tidak memuji Tuhan, betul? Iya, Jadi mau takut lagi. iya enggak lah, Dok. Maka bagaimana caranya biar nggak takut? Rasa sama Tuhan aja. Ya memuji Tuhan jawabnya. Tahu cara memuji Tuhan? Gimana? Ih, ditanya kayak mana cara memuji Tuhan? Penyembahan. Lain penyembahan, lain pujian. Memuji Tuhan artinya mengakui Tuhan itu baik. Itu bersyukur namanya. Ah, itu dia. Jadi, Oh, ya, jadi waktu kita bersyukur, itu kita mengakui Tuhan baik. nah agak lega, Dok. Bisa sharing. Ya. Lalu kalau penyembahan artinya kita mempersembahkan hidup kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku lakukan semua yang bisa kubuat untuk Tuhan. Apa kehendakmu, aku ikut kehendakmu Tuhan. Itu namanya penyembahan. Berserah namanya. Nangkep ya? Itulah obat stres. Iya. Tapi kalau Inang nyari kawan hanya untuk menanya jalan keluar ya kan? Hmm? Gak ada pujian dan penyembahan di situ, yang ada curhat. Namanya sebatas manusia, Dok. Coba pikir dulu apa yang Anggi Boru bilang. Namanya sebatas manusia. Manusia. Sekarang manusia itu ada dua. Manusia rohani. Satu lagi. Sama jasmani. Duniawi. Jasmani. Duniawi. Nah, Jadi sebenarnya Anggi Boru ini masuk yang mana ini? Manusia yang rohani atau manusia yang duniawi? ya mudah-mudahan kalau bisa rohani lah. Kayak mana caranya rupanya kalau bisa biar rohani? Yang memperkuat imannya. Ya koneksinya dengan Allah lah. Ya. Iya, sering lah, Dok. Tapi kalau koneksinya dengan manusia juga curhat, ya manusia duniawi juga kita namanya. Hmm. Bisa.
Ah, udah agak lega, Dok. Jadi Makasih ya. koneksikanlah diri kita ke Tuhan. Makasih ya Pak Dokter. Siap. Koneksikan diri kita ke Tuhan. Jangan ke manusia. Itu aja beda. Gampang aja. Karena waktu kita koneksikan diri kita ke Tuhan, Roh Kudus akan menghibur kita. Mulai. Cocok. Bisa ya? Cocok. Ada lagi mau ditanya? Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bisa. Nggak ada. Amin. Oke. Tuhan berkati ya. Amin. Makasih Pak Dokter. Siap Anggi Boru, semangat. Amin. Oke, Ibu Moeza. Ibu Yusnia. Iya dok. Ini Ibu Yusnia yang mana nih? Karena ada kemarin pasienku Yusnia juga. Iya di Boloni kan. Mau yang gratis. Iya kan coba dulu yang gratis. Jangan, kalau karena ada duit, kakak coba yang gratis, nanti nggak sembuh. Oh gitu. Ini kode gratisnya ini kalau memang ada kesulitan keuangan. Karena kalau Saya dia, kan juga kesulitan dok. oh ya udah kalau kesulitan, siap. Oke, Dok kalau alamatnya di mana ya dok? Kalau misalnya mau nanti mau konseling langsung dok. WA aku Sherlock. Aku kirim nanti ke WA Oh kakak. gitu. Sherlock nanti. Gitu ya. Tapi inilah ini karena kakak udah sempat naik nggak apa-apa. Artinya aku kasih sedikit penjelasan ya. Kakak sadar nggak kalau manusia itu atau kakak sendiri kalau ada rasa disuruh-suruh, apalagi dipaksa, pasti kakak rasa marah. Iya benar-benar. Itu ketika kita merasa terpaksa atau ketika kita merasa disuruh-suruh, itu akan membuat otaknya melawan. Ketika otak kita melawan, dia akan mengaktifkan namanya sistem saraf simpatik. Nah, sistem saraf simpatik ini akan membuat jantung kita debar-debar ya. Lalu kemudian napas kita jadi cepat, sampai panas kadang dada kita, rasanya napas kok pendek. Kadang juga sampai kebas, semua kebas. Tegang. Pernah rasa sampai gitu? Pernah sih dok. Nah, jadi kalau kita menjalani sesuatu tidak seperti yang kita mau, maka akan membuat otak kakak berpikir, kenapa kayak gini? Harusnya nggak kayak gini. Sampai kapan ya gini ya hidup ya? Gitu. Itu kan otak kakak akan berpikir. Maka ketika otak kakak berpikir, oksigennya dipakai. Kakak tarik napas, ya, maka oksigennya akan terpakai di otak kakak. Kalau itu yang buat badan semuanya sakit ya dok? Iya, betul. Jadi sel-sel di badan kita ini nggak bisa dia hidup kalau nggak ada oksigennya. Dia akan sama kalau kita misalnya ikat tangan kita begini, maka darah nggak jalan kan? Darah itulah yang membawa oksigen kita. Maka ini bisa sakit kali, kebas, panas. Itu artinya oksigennya habis di badan kita. Iya. Berarti kalau kita tarik nafas kayak sakit di dada itu dok, bukan berarti kena penyakit jantung atau gimana ya dok? Bukan, itu artinya kita sedang panik. Faktornya karena itu. Oh. Itu sedang panik. Nah, itu GERD itu di latar belakangnya itu tadi GERD.
Jadi GERD itu kan rasa panas di dada. Kenapa panas di dadanya? Karena otot-otot kita kalau tarik napas ini, kan ototnya kerja ini. Supaya otot kita bisa kerja, dia perlu oksigen kan. Masalahnya oksigennya dihabisin di otak. Ini disuruh kerja keras, tapi oksigennya nggak jalan, kurang. Ini jadi panas. Jadi tiba-tiba dok, kalau misalnya debar-debar tiba-tiba tuh dok, kayak mana dok? Ini kan kan kadang kita bisa debar-debar tiba-tiba. Ya, Misalnya ya, kita lagi diam, ya, tiba-tiba ya, debar-debar ya. kayak keringat dingin. Harus tarik napasnya tapi dalam. Jangan tarik napas cepat. Hmm, Beda. Jadi kalau kita tarik napas cepat, udah gitu kan? Nggak ada ya ya oksigen paham. yang masuk, jadi dikit oksigennya. Tapi kalau kita tarik napas satu kali, itu banyak masuk. Baru lepas napasnya pelan. Itu mulai naik nanti oksigennya. Tarik lagi. Gitu. Supaya oksigennya masuk dulu. Oh iya. Makanya orang panik bisa mati kalau nggak ada orang di sekitarnya. Nggak ada yang ngingatin soalnya. Iya juga ya dok. Nah itu. Soalnya waktu kemarin pas mau pulang, tiba-tiba debar-debar gitu dok. Iya. Debar-debar kayak keringat dingin. Jadi Mau kalau pulang kakak kan, pas mau debar-debar pulang, tiba-tiba itu. betul. Kalau kakak pas mau pulang, pikiran kakak udah jalan. Sekarang saya tanya, Hmm, kakak senang nggak waktu saya opname di Boloni? alhamdulillah senang. Ada. Maka pikiran kakak selama di Boloni tenang-tenang aja. Ada kok dokter Joseph ya kan. Iya juga ya dok ya. Tapi waktu udah kakak putuskan untuk pulang, maka kakak akan Hmm. berpikir lagi kembali ke kehidupan yang kakak nggak suka. Iya ya dok. Ya udah jangan kita teruskan di sini. Nanti dibilang menggosip kita. Iya ya dok. Menggosip nanti ya dok. Nah, itulah yang harus di terapi namanya. Ya, supaya kakak bisa mengerti, paham ya. Lalu pikirannya jadi tenang. Gitu, Kak. Nah, kalau kakak udah sampai pahamnya kayak gini, biasanya ya 1 jam pun udah sembuhnya kakak, gitu. Ada yang Iya iya sampai dok. berjam-jam memang, tapi karena belum paham dia. Kalau kakak kan udah paham, gitu. Sini, sebentar, mama lagi ini. Ya, gitu. Ya, jadi Iya dok, makasih ya dok atas siap. saran-sarannya Ini dok. nomor WhatsAppku Kak ya. Iya dok. Oke Kak Yu, sehat selalu, semangat. Iya dok, terima Ya kasih Kak, dok. ya Kak. Oke, apa bedanya mah asam lambung dan GERD? Masih bersaudara orang itu, Nyonya Rosmawati. Saudara dekat asam lambung karena ya lambung, kerongkongan. Kalau asamnya naik, itu pun bisa buat panas. Lalu kalau dia overthinking, oksigennya turun. Itu tadi penjelasanku itu. Ya. Mama Abijar, selamat siang. Mama Abijar. Mama Abijar. Ya, mau turun dulu. Oke ya. Nanti kalau mau nanya request naik live-nya boleh ya. Yeti Huta Barat. Teman-teman yang lain yang mau bertanya boleh langsung request naik live-nya ya. Ibu Sofi selamat siang. Sambil kita bantu tap-tap layarnya juga ya. Supaya banyak yang bisa masuk ke live-nya nih ya. Ibu Alifa, pantangan asam lambung. Boleh naik live Ibu Alifa.
Pantangan asam lambung. Understanding prayer healing. Healing in the atonement. Silakan. Saya menjawab hanya yang mau naik live ya. Kalau hanya komen aja, saya mohon maaf saya nggak jawab. Tapi kalau mau naik live, saya jawab, saya jelasin sampai jelas. Ya. Silakan siapa lagi mau nanya? Yuk, tap-tap layar biar banyak yang masuk ke live-nya. Ini kita live sampai jam 3 ya. Sampai jam 3 berarti sekitar 30 menit lagi, guys. 30 menit lagi. Ya, thank you yang tap-tap layar ya. Thank you tap-tap layarnya. Yuhu, mantap. Oh, jadi dia dokumen ya. Lucu juga. Silakan, siapa lagi mau nanya? Thank you, thank you. Jadi ini saya sedang ngumpulin jurnal-jurnal ya, penelitian-penelitian. Bagaimana doa itu bisa menyembuhkan kita ya. Tapi bukan didoakan, tapi berdoa ya. Orang yang berdoa dia bisa sembuh ya. Ini saya sedang ngumpulin ini jurnal-jurnalnya ya. Jadi sakit apapun kita, doa itu bisa menjawab ya. Tuhan itu menjawab doa kita. Tapi kuncinya adalah jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita kecewa guys ya. Ibu Lena towards holistic healing. Towards holistic healing. Oke, kita terima dulu ya. Bang Iki Regar. Selamat siang Bang Iki. Oh, kira mau naik.
Budak remaja yang pertama kali haid dan 3 bulan tidak haid apa normal? Kalau mau pastikannya coba ke dokter kandungan aja. Yes, nggak bisa tidur, terapinya. Boleh naik live. Terapinya namanya terapi konseling kalau mau. Ini saya bantu jelasin dulu. Selamat siang. Siang dok, terapinya gimana dok? Jadi terapinya ini namanya terapi konseling. Ya. Bisa video call, Oh. bisa datang ke praktek saya. Jadi tanpa obat Prakteknya tidur. di mana dok? Oh berarti kayak hipnoterapi ya dok? Kawan-kawannya lah, berkawan, berkawan. Beda teknik aja. Namanya beda teknik ya. Oh. Lokasi di mana dok? Kalau saya di Medan. Di Medan. Oh, jauh ya. Jadi bisa bedanya kalau dia ini kita bisa lakukan dengan video call. Jadi nggak mesti ke praktek saya. Itu bedanya ya. Berapa Biaya umurnya berapa bang? dok? 600.000 1 jam. Oh, mahal ya. Iya. 600.000 1 jam. Tapi kalau abang rasa itu mahal, saya buat juga yang gratis. Yang gratis itu ini naik live ini. Ya. Oh. Cuma saya harus tahu kenapa mahal. Apakah memang abang kesulitan keuangan? Iya kesulitan bang. Kerjanya apa? Kena kena tipu, habis kena tipu, love scam di TikTok, saldo habis. Kerjanya ibu rumah tangga. Oh ibu ini. Ibu Oh berapa umurnya ibu? 48, 48. Suami masih ada? suami masih tapi lagi nganggur. Suami lagi nganggur. Jadi kenapa bisa kena love scam? Nggak tahu kayak dihipnotis bang. Suruh transfer aja. Taunya ditipu. Oh, anak ada? Anak ada. Oke. Kalau ibu mau saya bantu sekarang supaya ibu bisa Iya tenang. boleh. Boleh ya. Bisa tidur bang udah 4 bulan ini minuman obat tidur terus putus asa. Cuma kenapa aku dipanggil abang? Abang dokter, ya lupa deh itu jadi. Gak apa-apa. Dokter, abang maaf Sa- ya loh dok. Santai aja. Aduh. Oke. Jadi kenapa kita nggak bisa tidur? Karena otak sadar ibu itu bekerja terus. Pagi kerja dia berpikir, siang juga dia berpikir ya, malam juga dia berpikir. Iya. Jadi nggak pernah berhenti berpikir dia. Benar ya? Bener. Dan yang Mikirinnya tidur doang dok. Hah? Kenapa? Mikirin tidur doang. Iya. Pengen tidur tapi nggak bisa pulas. Iya. Makin dipikiri makin nggak tidur sebenarnya. Iya. Ya. Karena memang sudah sakit kali rasanya nggak tidur kan gitu kan? Betul, kepalanya sakit sekali. Maka tubuh jiwa roh sakit. Yes, tubuh jiwa roh mantap juga. Ibu agamanya apa? Iya. Katolik. Katolik, siap. Coba ibu tarik napas. Sekali lagi bu. Oke, ada rasa lega nggak? Ada. Kayak rasa tenang-tenang gitu ada nggak? Dikit. Dikit ya. Coba lagi tarik napas. Lagi. Udah lebih tenang nggak? Iya dok. Jadi kenapa kita rasa tenang? Karena oksigennya cukup di otak ibu. Oh. Nah, kalau oksigennya cukup, maka perasaan bisa jadi tenang. Kenapa oksigennya habis dari tadi? Karena dari tadi ibu mikir terus kan. Iya. Lalu kita jumpa di live ini, saya percaya karena Tuhan.
karena saya nggak pernah kenal Betul. ibu. Tapi Tuhan tunjukkan solusi buat ibu. Ibu percaya itu. Percaya. Jadi kalau banyak masalah ibu, menurut ibu Tuhan mau tolong ibu nggak? Mau. Menurut ibu berapa besar kuasa Tuhan? Besar, tapi tawar hati, Dok. Udah lama nggak dijawab-jawab. Tarik napas dulu, Bu. Tarik napas. Ah, Ada napasnya? masih ada. Ibu tahu kenapa ada napas ibu? Ya masih diizinkan hidup. Iyalah, siapa yang kasih napasnya lu? Tuhan. Ya Tuhan. Padahal ibu bilang tadi tawar Tawar. Iya kan? Jadi sebenarnya Tuhan itu bukan tidak tolong kita. Ya, kitanya aja yang Dokter agamanya Kristen. Saya Protestan. Kristen Protestan saya. Protestan. Jadi Tuhan itu sebenarnya gimana ya? Kita mau tawar hati pun dia nggak pernah tawar hati sama kita, benar nggak? Benar. Kita kecewa pun sama Tuhan, Tuhan nggak akan pernah kecewa sama kita, benar nggak? Benar. Kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong kita. Tapi kita minta tolong juga sama manusia, benar nggak? Benar. Nah, mungkin di sini letaknya ibu jadi stres kecewa selama ini ya. Ibu udah minta tolong sama Tuhan ini. Tapi ibu pikir pertolongan Tuhan itu melalui manusia. Iya. Ibu mungkin lupa gitu. Apa ada manusia yang hidup di dunia ini nggak punya masalah? Iya. Maka ketika kita berharap kepada manusia yang punya masalah, ya kan? Dan nggak punya kuasa, kan nggak ada kuasa manusia kan? Iya. Wajar nggak kalau ibu jadi kecewa? Karena ibu dapatnya masalah, bukan kuasa. Setuju nggak? Benar. Setuju. Nah sekarang ibu masih mau berharap sama Tuhan nggak supaya Tuhan tolong? Masih. Ibu percaya Tuhan tolong ibu? Hah? Percaya. Percaya, amin. Jadi kalau misalnya Tuhan belum tolong, ibu tetap percaya Tuhan yang tolong ibu. Percaya. Coba tarik napas. Apa yang ibu rasa sekarang? Tenang. Kayaknya kalau misalnya tidur bisa, ibu tidur sekarang. Belum, pala masih sakit. Berarti masih kurang oksigen. Tarik napas lagi, Bu. Jadi ibu udah tahu tanggal lahir ibu. 16 Januari. Mantap. Siapa yang tentukan? Tuhan. Berarti sebelum ibu lahir udah ada rencana Tuhan kan? Iya. Tapi Tuhan nggak mau maksain rencana dia sama kita, betul nggak? Betul. Pasti ibu punya rencana sendiri kan? Iya. Tapi gagal semua ya, ambiar. Gagal. Ambiar. Geseng. Ditipu orang. Ya kan? Tapi Tuhan tetap punya rencana sama ibu. Ibu tahu itu? Tahu. Jadi rencana Tuhan Tapi buat kadang ibu, putus asa, Dok.
Ya kalau putus asa itu pilihan ibu. Benar nggak? Benar. Ka- Ngomong aja sesak napas, Dok. Ya iya, Kebanyakan nggak tidur. ya iya karena ibu masih putus asa. Sekarang juga ibu masih putus asa. Tapi coba lah ibu Betul. pikirkan, gini. Ibu harus tahu juga ini. Kalau yang sebenarnya harga terapi konseling ini bu, 600.000 1 jam. 600.000 loh. Jadi kalau saya kasih ibu sekarang terapi konseling gratis, menurut ibu pertolongan saya bermanfaat nggak buat ibu? Iya. Hah? Si terapinya konseling gini doang, Dok, tanya-tanya. Iya. Ibu nggak mau? Mau. Pengennya di hipnotis, Dok, biar kagak inget. Masalahnya nggak bisa otak ini dihipnotis bu. Jadi Oh, kalau nggak bisa dia ya. hipnotis, dia sebentar aja efeknya. Nanti setelah Oh. setelah hipnotis, ibu kan balik lagi ke persoalan kehidupan kan? Contoh, waktu ibu belum hipnotis, uangnya habis ya kan? Iya. Ibu stres sebenarnya karena uang habis, benar ya? Betul. Apa bisa setelah hipnotis uangnya jadi ada? Nggak ada. Mestinya Malah juga nggak boleh habis. stres ya, Dok. Udah hilang. Iya, Habis. malah habis. Habis uang, habis uang, habis badan ini, Dok. Badannya Nah, kesiksa. makanya saya kasih sama ibu yang gratis. Karena saya tahu Iya. ibu bayar sama saya, boleh aja saya senang menerima uang ibu. Tapi mohon maaf, hidup ibu akan tambah menderita. Udah nggak ada, Dok. Saldonya 90.000, Dok. Di gimana mau bayar 600? Aduh. Ditipunya semuanya, Dok. 32 juta suruh transfer, Dok. Sisain 90.000. Gila itu orang ya, Wijaya. Orang itu sama orang Samarinda, Dok. Medan juga itu, Dok. Oh iya. Tapi Orang Medan, Dok, sama, Dok. Iya. Oh, nanti kalau aku jumpa aku kirim salam ya. Ya, Wijaya, Dok, namanya. Wijaya. Oh, Wijaya. Aduh. Samarinda, Dok. Kalimantan ya, Dok. Oh, dia di Samarinda gitu. Iya, tapi orang Medan. Oh, orang Medan. Orang tuanya Medan. Sampai segitunya kenal ibu gitu. Oh, karena beberapa kali komunikasi ya. Dok, kenal di TikTok komunikasi 2 minggu doang, Dok. Bisa sampai nurut ya, Dok. Bingung saya. Ya karena ibu di love Udah bombing. gitu depresi lagi, Dok. Ibu Iya, di love betul. bombing. Hah? Tuh, love scam, kena love scam. Udah gitu kena depresi lagi, Dok. 4 bulan begini, mati lah udah, Dok. Udah nggak punya uang, depresi lagi, udah mati lah, udah tinggal nafas doang. Tenang, tarik nafas. Aduh. Bingung saya, Dok. Tenang, tarik nafas. Ini dokter Joseph ini ngasih gratis sama ibu ini benar nih. Ya, tarik nafas dulu. Ya. Putus asa, Dok. Udah pengen bundir 3 kali, Dok. Waktu itu udah kepikiran. Sakit banget, Dok. Udah bisa tidur. Ampun, Aduh. Inilah memang efek psikiater kalau 3 kali, Dok. Psikiater 3 kali, tapi belum ada enakan, Dok. Minum obat, tenang. Obatnya habis, begini lagi, kacau. ya memang itulah obat, Bu. Waktu kita minum tenang 1 hari. Iya. Tapi setelah itu ya balik lagi, ya kan? Balik lagi. Betul, Dok. Makanya ibu harus punya penyadaran sebenarnya ya. Kenapa ibu hidup sampai sekarang? Iya. Kenapa? Malah pinginnya mati, Dok. Kalau disiksa begini, Dok. Hidup nggak mati nggak ini, Dok. Iya, Disiksa. itu pilihan ibu. Tenanglah, aku nggak maksa lah. Itu pilihan ibu loh. Karena Tuhan menciptakan kita bebas pilih. Iya. Ya, tapi saya cuma bisa kasih tahu kalau kita memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan berjanji dia memberkati ibu.
Yang perlu ibu sadar bahwa selama ini ibu sudah memilih jalan yang ibu sendiri tentukan. Ibu sudah membuat rencana sendiri dan gak pernah menyadari bahwa Tuhan itu punya rencana juga buat ibu. Benar apa benar? Bener. Iya. Padahal Tuhan itu baik gitu. Dia ciptakan semua, ya. Dia kasih oksigen buat kita gratis loh. Ibu tahu harga harga apa namanya itu harga oksigen? Nggak tahu dok. Aku kasih tahu ya. Berapa umur ibu? 48. 48. Berarti ibu udah hidup 48 tahun ya. Berarti kalau 48 tahun kali 365 hari, ibu udah hidup 17.520 hari, ya kan? Satu hari kan 24 jam ya. Aku kali 24. Berarti ibu sudah hidupnya 420.480 jam. Jadi kalau 1 jam itu kan 60 menit ya, aku kali 60. Berarti 25.228.800 menit dikasih Tuhan. Lalu 1 menit manusia itu bernapas. Kira-kira 16 kali. Ya. Kalau 1 kali tarik napas, ibu coba tarik napas sekarang. Ibu lu di mana lu, Bu? Ibunya pergi. Bu Yes, lu di mana Bu Halo? Yes? Ah, udah masih situ enggak? Masih di situ? Masih putus-putus dok. Oh, sorry. Oke. Jadi 1 kali ibu tarik napas tadi, itu ibu tarik napasnya Masih. itu kira-kira setengah liter. Udah. Jadi kalau 1 menit ibu itu bernapas 16 kali, 1 menit itu berarti kita pakai udara 8 liter oksigen. Jadi kalau saya kali 8, lalu 1 liter itu kira-kira kalau di rumah sakit itu 60 perak. Saya kalilah 60 misalnya. Nah, dapatlah 12 miliar, Bu. Jadi andai kata kita bayar oksigen, 12 miliar, Bu, kagak cukup UMR. Waduh, duitnya nggak ada dah, udah 12 miliar mati No, dah langsung udah. tapi itu Tuhan baik. Baik Tuhan kan. Dia kasih hidup sama ibu loh. Dia kasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga, dia kasih terus sama ibu. Buktinya ibu masih hidup sekarang. Ya. Tinggal ibu menyadari aja, oh iya ya selama ini aku berharapnya sama manusia. Pantesan gue kecewa gitu. Ya kan? Ibu percaya sama suami kan, makanya ibu menikah kan? Betul. Rupanya suami berubah, ya kan? Betul. Betul. Tapi Tuhan nggak pernah berubah. Betul. Betul. Tuhan tetap baik. Untuk selama-lamanya Tuhan baik. Betul. Betul. Bahkan Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia relakan dia menderita buat kita. Dia tanggung pelanggaran kita. Doain dok, biar cepat sembuh dok. Siap, dengerin dulu aku. Udah bosan dengar aku bicara? Doain pelepasan dok, biar nggak pakai obat penenang. Gini. Konsepnya itu nggak ada doa yang bisa melepaskan kecuali doa ibu sendiri loh. Ibu yang baik hati. Oh. Hanya doa kita sendiri yang bisa melepaskan kita.
Jadi bukan karena doaku hebat, enggak ada. Kita sama loh, kita manusia. Doanya gimana dok biar lepas dok? Ya ini, Biar tenang. ibu mengerti dulu konsepnya. Tuhan itu ciptakan ibu karena Tuhan sayang sama ibu. Ibu nyadar enggak itu? Iya. Hah? Nyadar. Walau ibu selama ini nggak sayang sama Tuhan, Tuhan tetap sayang sama ibu. Nyadar nggak? Iya nyadar. Lalu Tuhan itu selalu ada bersama dengan ibu. Contohnya, ibu tarik nafas coba. No. Dah, itu tahu dari siapa napasnya? Hmm. Hah? Dari Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu masuk ke dalam hidup ibu. Setiap sel-sel di dalam tubuh ibu hidup karena Tuhan Yesus masuk menciptakan oksigen buat ibu. Itu namanya nafas, ruah, roh. Dan nafas itu dihembuskan oleh Tuhan buat ibu. Ya. Nangkep. Iya. Jadi kalau ibu sadar sekarang Allah itu masuk ke dalam ibu. Apa ibu nggak mau melepaskan semua keinginan-keinginan ibu tadi? Kekecewaan ibu tadi? Mau sampah semua. Udah, berharaplah sama Tuhan sekarang. Tapi kalau ibu putus asa, ya nggak bisa lepas. Ibu sekarang harus berharap. Berharap hanya sama Tuhan Yesus gitu. Lepas semua. Nangkep. Nggak tidur dok, nggak minum dok. Ya iya, siapa suruh berharap sama dunia? Siapa suruh ibu berharap sama duit, ya kan? Bisa ya? Mengerti ya? Tuhan baik kan? Hah? Tuhan baik nggak? Baik. Amin. Dah, itu dulu buat sekarang. Ibu nangkap dulu, aku mau pergi. Itu Mana nomor. dok? Hah? Iya, doa kita Mau doa. kemana? Aku mau lihat Iya. anakku lomba nari. Oh. Kita doa dulu, ya. Oke? Yuk. Oke. Ibu pegang kepalanya ini. Ibu mau terima kan? Iya. Ibu terima Tuhan itu yang baik ya. Iya. Jangan lagi ibu terima manusia ya. Hmm. Jangan lagi ibu berharap sama manusia ya. Oke. Ibu mau berharap sama Tuhan saja ya. Iya. Ibu jangan berhenti berharap ya. Hah? Iya dok. Siap. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini karena Engkau mengasihi kami. Engkau mengasihi setiap pribadi, lepas pribadi, semuanya Tuhan kasih, bahkan Tuhan ampuni kesalahan kami. Sebelum kami lahir di dunia ini, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa kami. Bahkan Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau naik ke atas kayu salib. Di atas kayu salib, Engkau yang menanggung penderitaan yang seharusnya kami tanggung. Bahkan Engkau yang menanggung penyakit, seharusnya kami yang tanggung. Bahkan Engkau menanggung maut, kematian, yang seharusnya kamilah yang mati di kayu salib. Tetapi Engkau mengasihi kami jauh melebihi siapapun juga. Sekarang kami sadar, Tuhanlah satu-satunya tempat kami berharap. Kami tidak akan berharap lagi kepada dunia ini. Saat ini kami boleh habis-habisan. Kami habis-habisan uang. Kami habis-habisan semuanya, gak ada yang peduli sama kami. Boleh, dunia boleh tolak kami. Tetapi kami sekarang mengerti Tuhan Yesus menerima kami apa adanya. Tuhan Yesus mengasihi kami karena kami begitu berharga bagi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saat ini menjamah engkau, pikiran dan perasaanmu. Semuanya dianugerahkan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau mau berharap dan jangan berhenti berharap. Dan jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada dunia, tetapi berharap hanya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang mengasihi ibu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah hilang dalam hidupmu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Tuhan tetap sama, yaitu hari depan yang penuh pengharapan buat ibu. Tidak pernah Tuhan rancangkan kecelakaan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas hidup ibu. Dan mulai hari ini dan seterusnya, ibu berserah hanya kepada Tuhan.
Semua yang ada dalam pikiran ibu, jawabannya hanya satu. Berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Tuhan Terima kasih, memberkati. Dok. Siap Ibu. Simpan nomor WhatsApp saya, siapa tahu nanti perlu ya. Shalom Oke, Ibu. makasih. Shalom. Oke guys, sampai di situ dulu yang sekarang. Kita pergi dulu. Bye. One,